teman-teman, saya selalu berharap dan selalu mendoakan yang teman-teman yang ikut pada malam hari ini semoga selalu sehat beserta keluarga. Oke teman-teman, sebelum saya memulai acara online kelas pada malam hari ini bersama Om Haji Marsi, mungkin yang di Bali sudah pada kenal apa sih Sinar Foto tersebut. Nah, Sinar Foto itu adalah salah satu toko kamera lengkap dan terbesar di Bali. Kita punya 3 cabang di Bali. Jadi untuk teman-teman yang di luar Bali bisa banget nih untuk misalkan ketika butuh alat-alat fotografi, videografi, baik itu lensa dan aksesorisnya, bisa mengunjungi situs di sinarfoto.com atau di Instagram kami @sinarfoto_bali, bisa chat atau di CHS kami, dijamin akan ready 24 jam, oke? Nah, sebelum saya memulai acara malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah peserta tentunya akan di-mute sementara. Kemudian yang kedua adalah peserta bisa bertanya langsung narasumber memulai presentasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah akan ada form feedback di mana akan saya kirim via chat WhatsApp di akhir acara. Oke? Nah, dan tentunya ada juga 3 kaos untuk 3 penanya terbaik yang sudah saya pakai seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, supaya tidak lama-lama saya bercuap, akan langsung saya beri waktu dan kesempatan kepada Om Haji Marsi. Silakan Om Haji. Oke. Selamat malam, teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Basic Fotografi 2 yang awalnya kita sudah berapa waktu lalu ya, udah agak lumayan ya, kita ada Basic Fotografi yang pertama, masuk ke materi-materi yang berikutnya yang lain, dan saya rasa teman-teman memang sudah banyak belajar dan kita juga sudah banyak sharing, dan sekarang kembali lagi kita sharing bareng di Basic Fotografi 2. Materinya adalah tentang light metering. Mungkin nanti kita akan mulai aja, tapi sebelumnya saya juga mau ngobrol sebentar, mau nyapa teman-teman juga yang lain. Tadi saya dengar ada beberapa yang dari luar Bali, thank you udah join, sangat-sangat surprise juga ya. Oke. Terus di fotografi kita belajar nggak ada habisnya teman-teman semua. Jadi anytime, kapanpun itu kita juga pasti akan belajar. Yang penting adalah berani mencoba dan jangan takut salah. Karena di fotografi sendiri sebenarnya tidak ada yang salah. Gambar yang kita buat memang jelas berdasarkan atas keinginan kita sendiri. Jadi tujuannya adalah, poinnya adalah yang terpenting itu. Karena yang mengerti tentang gambar kita, visual yang kita buat adalah ya kita sendiri. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Oke. Sobat Sinar. Sonar. Sekarang kita mulai tentang light metering. Mungkin dari beberapa, ya sebelumnya tema ini muncul sebenarnya dari beberapa anggapan orang kadang bingung. Ketika belajar sudah masalah fotografi, dia udah motret ini, motret itu, gitu ya. Tapi ternyata ada satu hal yang terlupa, yaitu light meter. Karena sebenarnya teman-teman, satu rahasia untuk kita ke depannya nanti, sebelum kita memotret sesuatu, sebenarnya yang kita ukur adalah bukan hanya atau bukan duluan si segitiga exposure itu. Tapi kita harus menentukan dulu metering apa yang kita gunakan. Nah, artinya gini, metering yang kita gunakan ini yang menjadi dasar untuk kita menentukan exposure yang harus kita gunakan saat memotret. Jadi ingat, apa itu light metering dalam fotografi? Adalah sebuah proses pengukuran cahaya untuk mendapatkan exposure terbaik. Oke, satu hal yang perlu diingat lagi adalah exposure. Jadi untuk menentukan exposure terbaik,
kita harus menentukan di awal light meter yang kita gunakan. Nah, sebenarnya di mana sih letaknya yang dinamakan dengan light meter? Dari teman-teman sendiri kalau megang kamera, sekarang lagi megang kamera mungkin bisa dibuka di belakangnya ya, kita preview aja, kita lihat. Inilah yang dikatakan light meter. Jadi tempatnya yang angka-angka ini ya, ketika dia minus ya, atau ketika dia plus menunjukkan minus plusnya, itu dinamakan light meter itu sendiri. Oke, sebenarnya bagaimana metering ini bekerja? Metering ini bekerja ada 4 poin di sini yang saya simpulkan berdasarkan dari pengalaman juga. Jadi sangat-sangat berhubungan dengan exposure itu sendiri, histogram, highlight dan kontras pada cahaya dan warna, dan mode kamera, dan kompensasi cahaya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi pertama menciptakan visual yang baik dan benar, yang kedua adalah menciptakan visual sesuai dengan keinginan kita. Oke, 2 poin ini sebenarnya. Akhirnya muncullah sebuah hitungan yang tepat gitu. Oke. Apa saja bagian dari metering itu sendiri? Jadi kalau teman-teman buka di situ metering ada gambarnya ya, dan ada tulisannya, dia berupa evaluatif atau metrik. Setiap kamera kayaknya beda-beda. Kamera Canon, Nikon mungkin nggak tahu ya, mungkin ada namanya itu tadi, ada evaluatif dan ada yang bilang metrik, itu sama. Center weight saya rasa masih sama, spot sama, dan sekarang muncul yang dikatakan partial seperti itu. Nah, ini namanya. Ini evaluatif atau metrik ya, metering, yaitu dia mengukur seluruh bidang. Nah, seluruh bidang ini maksudnya kita bicara masalah sensor. Ini contohnya, jadi ada beberapa gambar, saya juga selipkan, lampirkan beberapa foto, ya, evaluatif itu tadi. Interior, ya, tanpa memfokuskan satu objek, ya, jadi kita ambil seluruhnya, jadi ada cahaya masuk yang sedikit, itu masih kerekam dan masih kehitung. Oke, kita beralih ke center weight metering. Oke. Center weight metering seperti tanda itu ya, jadi dia di tengah, tapi agak-agak ngeblur, jadi masih ada persentase, mungkin sekitar berapa persentase ya, ya kecil ya, artinya memfokuskan di tengah, menghitung yang ada di tengah, tapi masih ada meluas sedikit, makanya dia ininya blur ya. Cocoknya sih, kalau saya lebih ke foto portrait, still life, atau family, bersama produk yang memang masih ada 2 atau 3, 4 gitu objek gitu ya, gitu, karena dia lebih mengutamakan yang keseluruhan seperti itu. Seperti ini contohnya, jadi objek-objek yang tidak terlalu wide tapi tidak terlalu close up detail gitu ya. Jadi ada 2 objek, saya ngambil di tengahnya atau saya fokus mungkin di wajah modelnya, ada di wajah barongnya gitu. Jadi itu masih terhitung. Masih terhitung dengan sesuai gambar tadi, center weight itu yang seperti apa tadi. Ini misalnya ya, untuk bisa mendapatkan perhitungan cahaya-cahaya yang tipis-tipis gitu ya, lebih memfokuskan pada detail detail objek yang 2 atau 3 itu tadi. Spot metering ini adalah sebenarnya metering yang banyak saya gunakan. Ini saya suka banget dengan menggunakan spot metering karena lebih banyak ke kontras. Jadi kalau teman-teman melihat foto-foto saya banyak bermain di highlight dan kontras gitu ya, yang kontras-kontrasnya juga mungkin agak tinggi gitu ya. Jadi saya bermain di sana, itu saya menggunakan spot metering. Desain produk, jadi teman-teman mungkin bisa tahu kalau itu pernah motret. Jadi kalau misalnya kita motret dengan fashion, bajunya putih di siang hari, ya mungkin kalau
agak susah dapatnya, sekarang coba deh kita bermain di metering itu sendiri. Oke, seperti ini saya menggunakan spot metering. Ya, ini juga event 2 objek, tapi saya lebih kelihatan banget kontras ya, sama seperti ini ya. Jadi itu tadi karena saya pakai spot metering, jadi highlight dan shadow-nya itu memang berbeda gitu loh. Ketika saya main black and white, justru lebih enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan black and white, coba pakai spot metering, hitamnya atau gelapnya ya, dan kontrasnya akan jauh lebih terasa, highlight shadow-nya terasa. Nah, ini juga kalau misalnya saya menggunakan di foto ini apa ya, lebih ke evaluatif misalnya. Jadi gradasinya mungkin jadinya lebih terang pastinya. Tetapi ketika saya menggunakan center weight atau menggunakan spot, otomatis dia akan turun, dia akan jadi lebih gelap karena lebih terfokus. Ya, ini saya menggunakan spot pastinya untuk produk fashion. Jadi walaupun itu dengan bantuan lighting, ya, ketika lighting sudah kita atur, otomatis kita atur duluan spot meteringnya itu, ya, lighting kita taruh di mana untuk memunculkan karakternya dia. Kita coba foto, baru kita bisa tentukan exposure kita seberapa baiknya untuk bisa mendapatkan detail yang bagus. Baru kita menentukan exposure-nya. Ya, ini adalah partial metering. Saya nggak tahu di setiap kamera, ada beberapa kamera yang tidak ada sepertinya. Saya belum pasti juga karena pernah saya melihat dia tidak ada partial metering gitu loh. Jadi hanya sampai di 3 ini aja meteringnya. Dan ini banyak digunakan pada posisi seperti ini, backlight. Jadi ketika saya memotret beberapa orang ya, 4 orang ini, 4 anak ini, dan belakangnya itu memang terlihat agak wash, agak lebih terang lah, lebih terang dari objeknya. Jadi saya mengukurnya itu menggunakan partial ini. Gitu. Mungkin kalau misalnya saya menggunakan spot, dia akan lebih kontras lagi gitu. Mau hajar begitu aja sebenarnya nggak ada masalah, cuman 2 kali kerja lagi nantinya gitu. Nah ini ya, ini saya menggunakan partial. Pokoknya ketika ada bermain highlight yang agak lumayan tinggi atau backlight yang lumayan, jadi saya akan menggunakan partial. Atau pilihannya saya menggunakan kalau nggak partial ya center weight gitu. Untuk bisa mengukur si belakang ini juga biar nggak terlalu apa ya, biar tidak terlalu over lah katakan gitu ya. Nah, balik ke tadi, yang poin pertama adalah berhubungan erat dengan exposure, yang sekarang adalah berhubungan dengan histogram. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Teman-teman sudah tahu histogram, dia akan muncul di kamera seperti gambar di sebelah kiri. Jadi itu yang namanya underexpose. Kalau yang di tengah itu namanya overexpose. Nah, ketika yang terakhir ini perfect exposure. Jadi antara under dan exposure teman-teman bisa ngelihat grafiknya seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Ini foto saya yang ketika saya menggunakan center weight metering. Teman-teman bisa melihat grafiknya. Jadi di situ saya menggunakan ISO 250 dengan lensa 1855 mili yang jatuh range-nya di 23 mili. Saya menggunakan f4 160 speed-nya ya. Jadi di foto ini justru histogramnya mengatakan kalau ini adalah under. Setuju ya? Jadi kenapa begitu? Walaupun di depannya kelihatan normal, karena memang cahaya di pinggir jalan ini ya. Nah, dia kan objek ini kan dia kan masuk ke dalam. Ini kan suatu ruangan.
Nah, jangan lupa tadi ada warna di sini, seperti saya katakan tadi. Jadi warna ini sangat-sangat berpengaruh juga dengan highlight dan kontras. Kita bermain highlight dan kontras. Jadi kontras itu bisa kontras memang di cahaya atau kontras di warna. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan waktu kita bermain, saya bermain di highlight dan kontras untuk cahaya dan warna. Jadi saya menggunakan spot metering. Yang putih, baju putih itu benar-benar matahari ini benar-benar di atas, kita lihat deh bayangannya ini keras. Jadi jam-jamnya ini memang di sini jam 1, jam setengah 2 kalau nggak salah saya foto ini. Harusnya sih mungkin kebanyakan dari teman-teman agak susah, saya dulu juga pernah ngerasain, susah mendapatkan putih yang sempurna. Teksturnya bisa kelihatan. Jadi nggak tahu deh, nanti kalau teman-teman lihat di situ ya, kalau di komputer saya kelihatan teksturnya ya. Jadi menyelamatkan itu saya menggunakan spot metering. Ya, yang selanjutnya adalah terpaut dengan mode kamera dan kompensasi, teman-teman. Jadi jangan lupa, mode kamera juga sangat berpengaruh dan kompensasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, coba deh nanti teman-teman menggunakan mode A, auto ya, atau AV ya. A atau AV, terus kita rubah-rubah. Tanpa merubah diafragma, speed, dan ISO, kita udah tentukan. Tanpa merubah angle, hanya pakai tripod aja, satu angle gitu kan, satu objek, udah kita coba, kita rubah dia, ya diafragmanya atau speednya kan akan berubah tuh, akan mengikuti ya. Nah, sudah itu si metering juga kita rubah. Jadi misalnya kita pakai, oke, ini 1/60, 2,8, 1/60, 5,6, terus ISO 400 misalnya. Kita coba pakai spot metering, kita foto, jebret. Kita coba pakai evaluatif, kita foto, jebret gitu. Kita lihat bedanya. Ya, ini kompensasi exposure. Jadi untuk lebih jelasnya ada beberapa yang memang di atas dan ada beberapa yang dia ada di tombol plus min. Oke, singkat aja. Begitu dari saya. Jadi sekali lagi saya ingetin buat teman-teman kalau spot metering ini sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat tidak boleh dilewatkan. Kita ukur dulu spot meteringnya, baru akan mendapatkan exposure yang baik dan benar. Thank you. Saya kembali ke Om Deddy. Kalau ada pertanyaan langsung. Bukaan atau F, ya. Ini sesuatu yang berbeda dengan metering. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah lensa, kita bicara masalah bukaan, yang kita bicarakan adalah ruang tajam atau depth of field. Oke. Memang dia akhirnya jadi lebih terang atau lebih gelap, ya, karena memang pengaruh dari bukaan itu sendiri yang akhirnya kita batasi cahaya itu masuk, gitu ya. Cuman dari metering ini sendiri sebenarnya fungsinya adalah benar-benar kita mengukur si segitiga exposure itu, Om. Jadi berbeda sih ya. Jadi kalau misalnya yang kita dapatkan adalah misalnya kita tetap dipakai F-nya 2,8. Kita ingin mendapatkan dinamik atau depth of field yang seperti itu, tetap di 2,8 gitu ya. Tapi cahayanya justru cahaya yang di spot metering. Jadi Om nanti bisa nyoba deh. Kayak tadi saya bilang, ketika kita mau motret sesuatu, kita coba tanpa merubah segitiga exposure yang itu, tapi yang kita rubah hanyalah si metering itu. Nah, jadinya bagaimana? Mana yang Om lebih suka untuk memotret objek itu? Apakah ketika menggunakan spot metering, atau menggunakan evaluatif, atau center weight, atau partial? Di situ akan dapat coba diperhatikan, di zoom lagi nanti di komputer, cahaya-cahaya yang mengenai si objek ini, putih ini bagaimana gitu ya, terus jatuhnya shadow-nya dia seperti apa, itu sangat-sangat terlihat gitu. Kalau masalah di F itu tadi kan masalah di foreground dan background kan seperti itu ya. Jadi ruang kedalamannya kayak begitu.
Ya. Saya ulang sedikit ya tentang center weight ya. Jadi prinsipnya center weight ini mengukur bagian tengahnya saja, tapi masih lebih luas lagi karena lebih terpendar lagi. Kalau di data ini ya 60% ya hitungannya dari sensor di tengah itu. Jadi dia mengukur. Terus cocoknya adalah ketika kita memotret portrait, still life atau family gitu ya. Yang contohnya seperti ini. Jadi saya lebih ke portrait, lebih ke agak close up gitu ya. Saya coba. Terus ketika wide, tetap saya akan mencoba lebih memfokuskan. Jadi saya menggunakan center weight, saya tidak menggunakan evaluatif karena saya lebih ingin mengukur cahaya ya, mengukur cahaya yang ada di objek tersebut. Jadi saya tidak peduli dengan payung di belakang, mungkin langitnya, terus yang lainnya gitu, enggak. Jadi lebih saya memfokuskan ke sana. Karena tujuan saya adalah ketika nanti saya proses editing, saya tetap pada fokus pada si kedua objek ini, si penarinya, modelnya ini dengan si barong. Jadi harus lebih terlihat detailnya, cahayanya harus bagus di situ, gitu. Seperti ini juga. Jadi jatuhnya cahaya, jadi lebih saya fokuskan ke tomat ya, ke objek ini sendiri. Oke, mungkin itu ya tadi ya. Yap. Ya, foto BW bagusan dari kamera atau dari kameranya BW atau berwarna gitu ya. Benar. Oke. Ini juga jadi agak sedikit bisa dibilang membingungkan juga ya. Ada beberapa orang yang punya paham kalau foto BW itu lebih baik dari warna terlebih dahulu, di set di warna dari kamera. Karena dengan begitu dia akan mendapatkan banyak tone abu-abunya. Jadi perubahan warna dari misalnya merah itu dari berapa persentase kalau dia posisi abu-abu, pada warna biru persentasenya berapa sih gitu kan. Jadi abu-abu yang mana gitu. Terus kuning mungkin jadi misalnya 30% gitu, biru jadi 50%, merah jadi katakanlah 70%, seperti itu ya. Jadi ada yang ternyata seperti itu. Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, dari dengar-dengar dari teman juga, editingnya lebih mudah. Karena pada saat kita mengedit si warna si BW ini nanti jadinya, itu melalui kita bermain dari warnanya. Jadi warnanya di sana kita mainkan. Jadi mungkin CMYK-nya kita mainkan di sana, gitu loh. Jadi kandungan si kuningnya itu berapa persen, kandungan ini berapa persen gitu ya. Nanti setelah itu kita convert ke BW, dia akan jadinya akan berbeda dengan ketika memang dari awal memang kita sudah set BW. Nah, paham yang lain, lebih baik kamu buat BW di kamera memang sudah BW. Karena apa? Secara logika, sekarang gini, dari zaman dulu, zaman film. Zaman film kan memang sudah menyediakan film itu BW. Bukan film itu warna, terus dicetak BW kan. Nah, zaman dulu memang sudah memang ditentukan BW-nya ini jatuhnya abunya seperti ini, entah dia kromatik atau bagaimana gitu ya. Terus dengan ISO sekian. Ya kan, katakan ISO 400, ISO 800, ISO 1600 gitu kan. Untuk BW-nya. Jadi ada beberapa, saya rasa sih tergantung selera ya. Kalau nantinya juga akhirnya hasil jadinya seperti BW pada saat hitungan seperti di film gitu ya. Kayak misal kita setting ada beberapa kamera yang saya pernah pakai, misalnya contohnya contoh kamera Sony gitu ya. Ketika saya gunakan BW-nya, di situ ada BW high contrast BW kan begitu. Jadi sama aja dengan ketika saya menggunakan film zaman dulu, ya memang di situ memang sudah ada BW-nya seperti itu gitu loh. Terus saya menggunakan ada istilahnya apa sih, biasanya monoton BW misalnya gitu. Jadi dia lebih setnya itu lebih kelihatan ya, perubahan antara dari terang ke gelap
itu lebih terlihat abunya berapa persentasenya gitu ya, jadi kayak lebih soft gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada pun juga saya juga pernah nyoba ketika saya dari warna terlebih dahulu saya coba BW, akhirnya saya kontrasnya saya tambahin, saya mainkan kontras highlight kontrasnya gitu ya, mungkin terus brightness saya atur juga, darknya lebih gelap lagi, terus akhirnya jadi seperti menyerupai ketika saya men-set BW high contrast BW yang waktu di kamera. Itu bisa aja. Jadi tergantung teman-teman semua. Ingin bermain lebih bebas, lebih leluasa, atau memang suka dengan grainy yang memang sudah ditampilkan dari si kamera itu sendiri. Gitu loh. Thank you untuk para peserta yang sudah join. Thank you juga Om Aja Mahresi yang sudah bersedia memberikan pengalamannya dan juga memberikan penjelasan-penjelasan mengenai basic fotografi mengenai session kedua. Anytime. Siap. Nah, ada informasi yang akan saya informasikan kepada rekan-rekan peserta yang dari awal. Jadi akan saya kirimkan form feedback kepada teman-teman setelah acara ini selesai. Nah, ketika teman-teman mengisi form feedback tersebut, akan muncul langsung voucher Tokopedia. Nah, voucher Tokopedia itu bisa dibelanjakan di Sinar Foto. Jadi untuk teman-teman yang butuh kamera, kemudian lensa, aksesoris, dan segala macam mengenai fotografi dan videografi, bisa berbelanja di Sinar Foto, cek barangnya di sinarfoto.com, kemudian follow akun Instagram kami di Sinar Foto Bali, cek juga Scholar Online Class kami di event-event yang ada di website itu, kemudian kami juga ada channel YouTube. Nah, jadi silakan di like, di subscribe. Oke, teman-teman. Oke, ada 3 pertanyaan yang saya pilih, tapi sebelum saya sebutkan pemenangnya siapa, ada baiknya kita foto bareng dulu. Oke, rekan-rekan sekalian, silahkan dinyalakan kameranya. Nyalakan dulu kameranya. Ayo, Saya cek-cek dulu. wajah-wajah ganteng dan cantiknya semuanya, biar kelihatan. Ini fotografer, kalau ditanyain biasanya punya foto bagus nggak? Nggak punya biasanya ini. Banyak motor. Nah, udah punya. Yang udah punya siapa ya? Oke. Ayo dinyalakan. Kita fotonya 2 kali ya. Oke. Siap ya. Kita foto yang pertama dulu. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, kita yang kedua. Wah, siap-siap ya. Yang kedua. Oke. Ya kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dedi. Oke, thank you Pak Mul. Oke, thank you teman-teman dan peserta yang sudah join. Jangan bosan-bosan untuk join di online class. Siapa tahu nanti di depannya akan mendapatkan door-prize yang menarik dari kami. Oke, sampai di sini saya Dedi dari tim Sinar Foto menemani malam kalian. See you next time, guys. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.